Shalom Right Kids, dimanapun berada, ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, kalian minta bantuan daripada orang tua sekalian mendampingi anak-anaknya beribadah dengan baik dan benar, memastikan dan memberikan penjelasan kepada anak bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, dalam ibadah online kita, sehingga kita harus menjaga sikap kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar kata tertib, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari semua dalam sikap doa, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Bersama-sama ikuti Kak Olin ya. Mari kita berdoa untuk ibadah kita. Tuhan Yesus, saat ini kami siap memuji, memuliakan Engkau, mendengar firman Tuhan dalam ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau hadir, Roh Kudus pimpin ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengar tata tertib dan setelah itu Kak Olin undang semua berdiri, kita menyanyi memuji Tuhan dengan sepenuh kekuatan kita. Oke. Hari ini hari yang istimewa, kita semua siap untuk beribadah. Ayo sekolah minggu kita bersama, jangan lupa semua peraturannya. Oh, mandi dulu biar badan sehat, baju rapi, sopan dan wangi. Oh, jangan makan ataupun tiduran, semua gadget harus simpan dulu. Mari siap-siap nyanyi untuk Tuhan Yesus, sebab Tuhan hadir di ibadat kita. Mari buka-buka hatimu untuk firman Tuhan, duduk tegak diam dengan Alkitabmu. Hari ini hari yang istimewa, kita semua siap untuk beribadah. Ayo sekolah minggu kita bersama, jangan lupa semua peraturannya. Oh, mandi dulu biar badan sehat, baju rapi, sopan dan wangi. Oh, jangan makan ataupun tiduran, semua gadget harus simpan dulu. Mari siap-siap nyanyi untuk Tuhan Yesus, sebab Tuhan hadir di ibadat kita. Mari buka-buka hatimu untuk firman Tuhan, duduk tegak diam dengan Alkitabmu. Yeay. Adik-adik, sekarang semua berdiri bersama, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sudah menjadikan hidup kita istimewa sebab Dia mati menghapus dosa kita. Ayo kita memuji Tuhan dengan semangat. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, berharga. Amin, tak mengatakan
bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa. Ku dibelikan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk, yang mau berdiri juga boleh, tapi dalam sikap doa, dalam sikap hormat kepada Tuhan. Kita menaikkan penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau berikan hidup kita buat Tuhan, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menjadikan hidup kita istimewa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Dengan lembut kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Mari taruh tangan di dada, angkat tangan buat Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ko Joni. Hai adik-adik, salam jumpa. Apa kabar? Sehat semua ya? Cuncun juga sehat, puji Tuhan. Nah adik-adik, sudah siap semuanya? Dengarkan Cuncun mau nyanyi nih ya, satu lagu buat adik-adik sekalian. Selamat jumpa kawan semua dalam kasih Tuhan, memuji dan menyembah namanya dengan sukacita. Aku anak istimewa dikasihi Tuhan, mari semua memuji namanya. Mari semua memuji namanya. Halo
adik-adik, selamat jumpa dengan Om John. Apa kabar? Sehat semua ya? Tadi sebelum firman Tuhan, Cuncun nyanyi. Boleh juga suaranya adik-adik ya. Dia menyanyikan, ya aku anak istimewa, dikasihi Tuhan, memuji dan memuliakan namamu. Ngomong istimewanya di mana kita sebagai anak Tuhan ya adik-adik ya. Kita lihat istimewa. Teman kita bilang, oh, aku kalau berkelahi nggak pernah kalah. Jadi akulah yang istimewa, kata teman kita yang satu ini. Aku bernama Kak Cara, cantik dan rapi. Jadi aku istimewa bukan? Aku bisa nyanyi, main musik lagi. Aku yang istimewa. Teman kita lagi, kalian, sorry lah Yau, aku nggak level sama kalian. Dia katakan, aku rasa aku loh yang istimewa. Nah adik-adik, sebenarnya istimewa seperti apa sih? Kita lihat di dalam Alkitab, nama-nama istilahnya anak-anak yang Tuhan pakai begitu rupa sampai besar menjadi orang yang berhasil adik-adik. Kita kenal satu nama bernama Samuel. Dia bahkan dari bayi sudah dibawa ibunya yang bernama Hana ke bait Allah. Pada saat itu dipimpin bait Allah oleh Imam Eli. Sampai dia dibesarkan dalam bait Allah menjadi seorang yang mendampingi Imam Eli saat itu. Dan akhirnya dia menjadi Nabi Samuel dikatakan. Tuhan senantiasa memberkati hidup Nabi Samuel sampai tuanya. Lalu kita lihat lagi Daud. Daud pun sama dari anak-anak. Dia taat kepada orang tuanya. Dia mengembalakan dombanya. Bahkan dia punya kemahiran memainkan kecapi adik-adik. Dan akhirnya kita lihat dia menjadi seorang raja yang terkenal. Seorang Daud, Tuhan pelihara. Dia menjadi suatu anak yang diistimewakan sama dengan Samuel. Dipisahkan. Ya, dipisahkan dari lain yang daripada yang lain. Inilah si Daud. Lalu satu lagi kita lihat siapa adik-adik? Yusuf, betul. Yusuf juga sama. Sewaktu kecilnya istilahnya dia disayang oleh bapaknya, ayahnya. Tetapi saudara-saudaranya akhirnya mengiri dan akhirnya berbuat sesuatu yang tidak baik kepada Yusuf. Tapi kita lihat Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Walaupun istilahnya di tengah-tengah kesulitan. Bahkan pernah dia dicemplungkan ke sumur, dijual menjadi budak terus. Dan pada akhirnya tapi kita lihat Yusuf menjadi anak yang diistimewakan. Ya, anak yang dipilih lain daripada yang lain saat itu. Itulah cerita yang di dalam Alkitab kita lihat. Arti kata istimewa sebenarnya adik adalah khas. Ya, istilahnya untuk tujuan dan sebagai yang tertentu, dikhususkan, lain daripada yang lain, diutamakan. Itulah arti kata istimewa adik-adik. Firman Tuhan mengatakan istimewa yang sebenarnya adalah dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka menurut gambar dan rupanya. Berarti mempunyai sifat-sifat Allah yang sempurna, dahsyat adik-adik. Inilah yang disebut istimewa karena kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya daripada Sang Pencipta itu sendiri. Lalu yang kedua kita lihat, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa artinya ayat ini? Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kuasa. Kita dipilih, ya, dikhususkan lebih daripada yang lain, ya, untuk menjadi sesuatu yang diistimewakan, bisa menguasai segala ciptaan yang Tuhan berikan dan diberkati adik-adik. Mazmur pasal 8 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendam. Satu lagi firman Tuhan. Dari bayi, anak-anak kita, adik-adik sekalian sudah dipersiapkan jauh sebelumnya untuk sesuatu tujuan yang dahsyat. Untuk suatu tujuan yang benar-benar merupakan
kuasa Tuhan dinyatakan melalui adik-adik sekalian, itu untuk melawan musuhnya alias si iblis. Dan di dalam Matius pasal 26 juga dikatakan, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Cerita ini terjadi dalam suatu bait Allah, di mana waktu itu Tuhan masuk dalam bait Allah. Ada anak-anak yang memuji dan menyembah nama Tuhan. Ya, haleluya Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Lalu Tuhan bertanya kepada imam-imam saat itu, orang Farisi, kau dengar anak-anak ini memuji aku? Ya, aku dengar. Dikatakan, kamu tidak tahu, ya, aku pernah juga menulis bahwa memang aku telah persiapkan, sama seperti Mazmur 82 yang tadi di atas, puji-pujian, ya, dikatakan, ya, sedari dia bayi dan anak-anak untuk memuji dan memuliakan namaku. Dahsyat. Jadi sekali lagi kita dipisahkan, dikhususkan, lain daripada yang lain, diutamakan, ya. Jadi dikatakan anak yang diistimewakan atau anak yang istimewa. Ada sebuah cerita, kisah seorang anak bernama Iqbal. Dia berumur 4 tahun. Sudah dijual oleh bapaknya kepada pabrik perusahaan karpet, saudara. Ya, dijual sebagai budak. Ya, di situ istilahnya dia dibayar semaunya. Dan bukan Iqbal aja, ternyata ada anak-anak lain yang masih kecil. Sampai umur 12, Iqbal dipersiapkan oleh Tuhan untuk membebaskan anak-anak yang lain. Adik-adik bayangkan, anak-anak yang di bawah Tuhan, siapa yang umur di sini 4, 5, 6, 7 sudah bekerja di sebuah pabrik, di dalam pekerjaan yang dipaksa alias budak, akhirnya bebas. Walau pada akhirnya Iqbal mati, adik-adik, karena dibunuh saat itu. Tapi namanya dikenal, dialah seorang anak yang membela anak-anak lain, anak yang istimewa, anak yang melakukan sesuatu perkara, suatu perbuatan yang dahsyat, yang besar, karena Tuhan bekerja di dalam Iqbal. Satu lagi contoh, adik-adik, ada yang bernama Samantha. Samantha adalah anak dari negara Amerika. Dia berumur 11. Cita-citanya apa, adik-adik? Mungkin dia membaca, melihat dari TV, oh ada peperangan antara negara Soviet dengan negara Amerika di mana dia dilahirkan. Dia mempunyai suatu kerinduan. Jadi Tuhan pun sama memakai Samantha ini untuk coba membuat surat berkata kepada pemimpin Uni Soviet pada waktu itu bernama Yuri Andropov, ya, mengirimkan surat dan dia berkata, Bapak, ya, apakah Bapak mau memerangi negara kami? Ya, tidakkah Bapak mau mengasihi sesama kami atau negara Amerika, maupun Amerika mengasihi Uni Soviet saat itu? Ya, nah, pemimpin Soviet pada saat itu tergugah hatinya, ya, dan dia mengundang Samantha. Ya, singkat kata, Samantha adalah menjadi duta persahabatan termuda di Amerika Serikat. Lihat, 2 orang. Ini baru 2 orang dari sebegitu banyaknya. Mungkin juga adik-adik sekalian tanpa kita ketahui. Ya, Tuhan telah mempersiapkan adik-adik, anak-anak sekalian yang setia kepada Tuhan untuk menjadi sesuatu yang berarti, dipisahkan, diutamakan menjadi anak yang istimewa untuk Tuhan Yesus. Saya anak istimewa. Apa artinya, adik-adik? Diciptakan Allah, menurut gambarnya diberkati Allah, menjadi berkat bagi lain orang. Inilah dikatakan anak istimewa. Adik-adik mau menjadi anak istimewa? Tentunya mau semuanya. Karena memang Tuhan sudah mempersiapkan adik. Tinggal adik-adik rajin sekolah minggu, walaupun di ibadah online, rajin berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran juga kepada Tuhan Yesus, kepada guru-guru sekolah minggu. Anak istimewa. Katakan, saya anak istimewa. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai anak istimewa. Anak istimewa adalah anak yang diciptakan oleh Engkau menurut gambar dan rupa-Mu. Berarti anak yang mempunyai kuasa, mempunyai sifat yang sama denganmu Tuhan. Dan Engkau memberkati, bahkan Engkau memberikan kuasa untuk menaklukkan, mengalahkan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan.
Tuhan berkati anak-anak sekalian, adik-adik yang ada di rumah bersama orang tua mereka Tuhan. Kelak kemudian Tuhan menjadi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang dihususkan, lain daripada yang lain. Engkau pakai semua anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi lain orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama adik-adik mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku anak istimewa, dikasihi Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar mengenai bikin celengan. Prakarya hari ini kita buat beberapa macam celengan ya. Contohnya nih Ciran ada celengan bermacam-macam bentuknya. Nah, salah satunya yang ini yang masih setengah jadi. Cilan ini buat dari kayak seperti dalamnya plastik terus dibungkus pakai kain flanel ya, dibungkus kain flanel. Ini siapin terus kita tutup dengan kain flanel terus ditempel dengan bunga-bunga yang ada ya. Pakai botol bekas air mineral boleh, dipotong terus ditutup boleh ya, terus ditutup dengan kain flanel ya. Nah, Cilan juga udah buat ini bundar-bundar nih, bundar-bundar dari kain flanel beberapa warna nih, ada 4. Kita buatnya yang bundar-bundar seperti ini, bikin 4 ya. Terus ada juga daun, berbentuk daun. Terus kepalanya, nah bikin apa nih ya. Nah terus ini ada batangnya ya. Nah sekarang Cilan coba mau tempel-tempel nih, contoh ini buat adik-adik semua. Contohnya ya, yang pertama kita mau tempel yang bulat-bulat dulu ya. Yang 1, 2, 3, 4, ada 4 kita mau tempel. Siapin lem, kalau nggak ada lem tembak bisa lem yang lain boleh, yang penting agak kuat ya. Kita mau tempel ya, di sini tempel nih, kita tempel 1 ya. Tempel 1, kemudian kita tempel lagi 2, kita tempel ya 2, terus kita mau tempel lagi 3, bulat-bulatnya ada 4 nih, kita mau tempel semuanya ada 4 nih ya, ada 4 tuh, 1, 2, 3, 4 ya. Nah terakhir adalah kepalanya, ini kepalanya nih. Nah ini kepalanya kita mau tempel. Nah jadi deh, ini bentuknya kayak ulat tuh ya, ulat. Nah ulat makannya apa nih? Makannya daun. Kita bikin di sini ya daunnya ya. Kita mau pasang daunnya seperti ini daunnya ya. Kita tempel tuh, tempel. Nah tempel. Terus pakai batangnya. Nih kita tempel juga batangnya. Kita tempel di sini tuh. Nah, udah deh. Jadi deh, bagus kan? Jadi ini kita buat untuk di dalamnya masukin uang. Jadi celengan. Nah, di mana sih ininya nih lubang untuk masukin uangnya? Nih ada di sini ya lubangnya. Bisa dimasukin di sini. Nah, contohnya kayak ini misalnya nih. Kalian ada uangnya masukin sini, tapi harus dilipat kayak gini biar bagus. Dan isinya nanti bisa banyak, masukin kayak gini tuh ya, bisa dimasukin. Ini contoh aja ya, berapapun nilainya, yang penting uangnya uang kertas, jadinya nggak begitu berat, bisa jadi seperti ini ya. Kemudian ada beberapa contoh lagi yang lain, kayak ini bentuknya apa nih? Pensil. Dimana ini lubang untuk masukin uangnya ada di sini. Tuh, ini pensil celengan berbentuk pensil. Ini dari apa? Dari ini. Tuh, ya. Ini bisa ditutup pakai karton, kemudian dikasih karton lagi yang warna senada. Kemudian ininya bisa dari karton yang warna hitam, ujung pensilnya. Ya, ininya bisa dari kertas kopi boleh, ya, ditutup. Kemudian ininya dibolongin dulu, baru untuk masuk uangnya, ya. Nah, kemudian Cilan juga ada di sini kayak ini nih tas. Nah, ini kan dari kertas supaya
tasnya ini kaku, kita masukin dulu kayak kardus atau plastik yang bisa berbentuk jadinya. Ini tas kayaknya di rumah banyak ya, bekas mama kalian belanja atau bekas kado ya, yang sudah tidak terpakai bisa juga dibuat celengan ya, dikasih pita ininya, terus ininya juga biar manis dikasih pita juga. Nih, kasih pita lagi biar cantik tuh ya. Terus masukinnya di mana sih? Di sini. Nih, ini udah dibolongin, jadi bisa dimasukin uangnya di sini. Nih tuh, ya. Ini contoh aja. Jadi dari barang-barang yang ada di rumah bisa dibuat celengan ya. Nah, nih bagus kan? Tuh. Nah kemudian ini juga nih dari kardus. Kardus juga bisa dibuat celengan, dibungkus kertas kado atau kertas emas seperti ini, kemudian dikasih pita. Nah, untuk lubangnya di mana sih? Lubangnya ada di sini. Nih, ada di sini lubangnya tuh ya. Jadinya bisa dimasukkan uangnya di sini. Nih ya, tuh dibungkus kado, kemudian dikasih lubang supaya bisa masuk uangnya. Nah, ini bentuk yang kado. Kemudian ada juga yang ini, ini gede nih, bisa dimasukin juga uangnya. Di sini dibungkus pakai kertas kado, kemudian ditutup pakai kertas kado, kasih pita, udah cantik ya. Nah, terus apa lagi ya? Ada juga ini. Nah, ini juga nih Jilan ambil dari sisa coklat yang sudah nggak kepake lagi toplesnya, jadi bisa dibuat, ditutup pakai kain flanel, kemudian dikasih ornamen-ornamennya kayak ini, misalnya kayak laut ya. Laut berarti dalamnya apa? Ada ikannya. Kita tinggal tempel-tempel aja, ada ikannya. Ini ikannya kita tempel. Ikannya mau banyak boleh, mau dikit boleh. Ya, bebas. Mau tempelnya di mana juga bebas ya, kayak gini. Tempelnya di mana aja. Tapi harus teratur, jangan dempet-dempet ya. Nah, ini. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Bebas tempelnya ya. Nih kayak gitu ya. Jadi deh kayak ini. Terus itunya di mana sih bolongannya? Di sini. Nih, di sini ini contohnya ya. Nih. Tuh ya. Nih. Nah, dari beberapa contoh celengan mungkin kalian bisa buat di rumah dari barang-barang yang ada di rumah ya. Contohnya tadi Cici bilang ada yang dari kardus, ada yang dari tempat snack cemilan kalian ya, atau tempat belanja bekas barang-barang yang sudah mama simpan mungkin ya. Nah, itu bisa dipakai. Nah, terus apa lagi ya? Nah, kalau supaya nggak ketukar, kalau misalnya kan adik kakak celengannya punya siapa aja, boleh dikasih nama. Di sini dikasih nama ya, dikasih nama boleh. Nih dikasih nama ya. Tuh dikasih nama biar nggak ketukar ya kan sama temen, sama adiknya. Terus untuk hari ini prakarya kita kenapa mengenai celengan? Supaya kita belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Jadi biasanya kalau kalian persembahan atau kolektenya gabung sama mama, nah sekarang kalau kalian udah buat celengan, kalian bisa kolektenya bisa pisah sendiri. Jadi seberapa yang kalian dikasih sama mama uangnya, kemudian dimasukkan ke celengan yang kalian sudah buat ya. Memberi dengan sukarela dan sukacita, bukan terpaksa ya, dengan sukacita dan sukarela ya untuk pekerjaan Tuhan ya. Nah, hari ini prakarya kita mengenai celengan sudah selesai. Gampang kan adik-adik? Nah, selamat mencoba di rumah masing-masing, dibantu orang tua boleh,
untuk yang kecil-kecil. Kalau untuk yang kelas media ke atas, mungkin kalian bisa buat yang gampang-gampang sendiri. Jadi nggak ngerepotin orang tua, oke? Nah, sudah selesai semuanya. Sahabat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Hai adik-adik semua. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana Ci Ilan membuat kreativitas celengan. Ya, celengan itu fungsinya mulai saat ini ibadah online hari ini kita mau belajar kembali untuk memberi kolekte setiap minggunya. Ya, jadi adik-adik boleh kumpulkan kolekte kalian, masukkan ke dalam celengan yang kalian sudah buat. Celengannya bebas ya. Nah, nanti kalau celengannya sudah penuh, bagi orang tua yang bisa membantu adik-adik untuk menyerahkan kolekte itu ke gereja, boleh. Atau yang belum bisa untuk menyerahkan ke gereja, boleh kalian simpan sampai kita bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita di gereja. Ya, kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sama-sama kembali untuk berkumpul, beribadah dengan aman di gereja. Ya, adik-adik juga tetap berdoa ya. Yuk, sekarang saatnya kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah online kita hari ini. Ya, kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu Bapa. Dari awal sampai akhir Engkau yang memimpin ibadah kami, walaupun kami tidak berada di satu tempat. Tetapi kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini berada di rumah, yang mengikuti ibadah online, semua anak-anak Engkau berkati Tuhan. Anak-anak istimewa pilihan-Mu ini Tuhan. Anak-anak istimewa ini mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mereka boleh melihat bagaimana mereka menjadi anak istimewa yang boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu GSA Eroy, juga untuk keluarganya Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau selalu menyertai anak-anak sekolah minggu kami. Beri kesehatan, beri mereka sukacita, selalu semangat
untuk belajar di rumah secara online maupun beribadah di rumah secara online. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk kondisi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap bekerja Bapa, agar virus COVID-19 Tuhan boleh berlalu, pandemi ini boleh berlalu, sehingga kami Tuhan boleh menjalani kehidupan yang normal kembali, boleh beribadah di sekolah minggu, boleh belajar di sekolah, boleh untuk bermain di luar. Tuhan Yesus, kami percaya campur tangan-Mu Tuhan. Untuk segala pandemi ini Tuhan boleh berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu saat ini. Engkau melawat mereka satu persatu, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, selamat berjumpa kembali untuk ibadah online minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.